Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tepuk semangat. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, coba anak-anak lihat ke sebelah kanan dan sebelah kirinya. Adakah temannya yang nggak masuk hari ini? Siapa? Ya. Kenapa temannya tidak masuk hari ini? Ya, kita doakan semoga temannya yang sakit lekas diberi kesembuhan ya. Amin. Oke, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai apa ya? Ya, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai benda padat dan benda cair serta sifat-sifatnya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Coba anak-anak lihat di sekeliling kita apa saja contoh dari benda padat dan benda cair. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membedakan apa itu benda padat dan benda cair. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami sifat-sifat dari benda padat dan benda cair. Juga bisa memahami sifat tanggung jawab untuk menjaga benda yang kita miliki. Terakhir, kita bisa mengukur panjang benda menggunakan alat sederhana. Nah, nanti kita praktek ya anak-anak. Benda padat adalah benda yang tidak bisa berubah-ubah dan memiliki volume yang sama meskipun dipindahkan di wadah lainnya. Nah, contohnya seperti buku. Buku kalau kita masukkan di tas, apakah dia berubah? Tidak. Karena dia termasuk benda padat. Tidak bisa berubah. Selanjutnya, manfaat dari benda di sekitar kita seperti buku, manfaatnya itu apa? Menulis, benar sekali. Benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya bisa berubah-ubah sesuai di wadahnya. Contohnya seperti air, ketika kita masukkan ke dalam botol, maka dia akan berbentuk seperti botol. Dan apabila kita masukkan air ke dalam cangkir, maka bentuknya akan berubah menjadi cangkir. Ya. Nah, itulah sifat-sifat dari benda cair. Dia bisa berubah bentuk dan volumenya tetap sama. Nah, anak-anak, ini dia contoh benda padat dan sifatnya. Ini apa ya? Ya, ini merupakan contoh benda padat. Selanjutnya, benda cair. Contohnya ada beberapa. Ini apa ya anak-anak? Ada oli, ada susu, ada air. Ini adalah beberapa contoh dari benda cair. Nah, sekarang kita akan belajar mengukur benda menggunakan alat sederhana. Contohnya ada gantungan baju dan plastik. Nah, yang bisa kita ukur yaitu contohnya kita mengukur spidol, banyaknya spidol dan buku. Kita masukin dulu ya. Nah, setelah kita masukkan spidol dan buku, coba kita perhatikan mana benda yang lebih berat. Ayo. Spidol, karena dia lebih banyak dibandingkan buku. Nah, sekarang kan beratnya berbeda. Gimana cara agar beratnya sama? Kita kurangi 2 spidol ya. Nah, apakah ukurannya sama? Ya, sekarang ukurannya
pensil. Ya, boleh. Apa? Yang kedua, apa Jaki mau ukur apa? Nah, coba Jaki pegang minumnya. Nah, coba Jaki lihat apakah benda yang sudah diukur seimbang? Apakah benar teman-teman seimbang? Karena lem dan kotak pensil beratnya sama. Jadi dia seimbang. Oke, Jaki. Nah, anak-anak, apakah anak-anak tahu bagaimana cara merawat benda-benda di sekitar kita? Ayo, ikutin. Iya, betul. Cara merawat benda-benda di sekitar kita yaitu bisa menyimpannya dengan rapi, kemudian ditempatkan di tempatnya dan membersihkannya secara rutin. Oke, itu mau bercontoh